Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian. Kita ketemu lagi di dalam wadah belajar kita ini yang disebut dengan life study. Sebab orang yang berhenti belajar, dia akan berhenti bertumbuh. Nah, hari ini kita mau masuk ke dalam sesi yang kedua tentang kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1-9. Tapi sebelum kita belajar, sebelum kita mulai pendalaman kita, yuk kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terpujilah namamu, karena kau kasih kami kesempatan untuk terus belajar dan belajar. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dalam kesempatan yang lalu kita udah bahas mengenai kolam Bethesda. Kita tahu bahwa kolam Bethesda itu adalah suatu kolam yang dibuat di luar kota Yerusalem, sehingga sebetulnya kolam Bethesda itu adalah kolam kesembuhan, bukan dari Allah. Terus kenapa ada riak? Nah, rupanya ya, dalam penelitian ada ekskavasinya waktu itu dibuat. Rupanya kolam yang ada di dalam kuil Bethesda itu terhubung lewat bawah tanah, lewat saluran bawah tanah, terhubung sama kolam luar. Nah, imam-imam di kolam Bethesda itu bikin ritual-ritual penyembuhan dengan macam-macam ritual gaya Helenistik, paganistik, Helenistik di zaman itu di kolam yang di luar. Setelah ritual-ritualnya selesai, maka akan dituangin tuh air. Ada satu air yang udah disucikan, yang udah didoain dengan cara pagan, dituangin ke dalam kolam itu. Nah, karena dituangin ke dalam kolam yang di luar itu, maka kemudian lewat jalur bawah tanah, air yang masuk ke kolam itu akan bikin kolam yang di dalam itu beriak. Disitulah terjadi kesembuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, loh, tapi ngapain Tuhan Yesus ada di kolam yang adalah tempat penyembahan berhala? Bukankah Tuhan Yesus suci dan mulia? Bukankah Dia Tuhan? Kenapa Dia ada di tempat yang seperti itu? Jawabannya, waktu saya nemuin jawaban ini, saya betul-betul kagum sama Tuhan. Kagum banget saya. Jawabannya tuh begini. Nggak ada tempat yang terlalu kotor, yang terlalu najis, yang terlalu berdosa bagi Tuhan. Ingat bahwa dulu Salomo, waktu dia pertama kali ketemu Tuhan, ketemu dengan Allah yang hebat, besar, dan heran itu, terjadi di bukit penyembahan berhala. Persis ketika Salomo baru selesai kasih persembahan berhala loh. Di tempat yang seperti itu Tuhan datang temui Salomo dalam mimpi. Nggak ada tempat yang terlalu kotor bagi Tuhan untuk menemui makhluk kekasihnya. Kalau mau jujur ngomong, di dalam hati banyak orang itu terlalu jorok, kotor. Iya. Kotor. Tapi bukankah Tuhan juga tetap datang menemui? Ada waktunya dulu sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita menjadi penyembah-penyembah di gereja, hati kita terlalu kotor. Dan cuman kita kok yang tahu betapa kotornya hati kita. Tapi bukankah Tuhan tetap menjamah kita dengan cara-cara yang ajaib? Nah, sama. Dalam kesempatan ini ada satu orang Yahudi yang ada di kolam Bethesda
karena dia sakit selama 38 tahun. Penderitaan orang itu nggak diabaikan sama Tuhan. Sehingga walaupun sebenarnya dia ada di tempat yang salah, Tuhan tetap datang kepada dia. Nah, ini kan sama seperti kehidupan banyak orang. Seringkali sebetulnya kita salah bersikap kepada Tuhan. Ya enggak? Tapi Allah adalah Dia yang Maha Pengasih, Allah yang enggak pengen siapapun binasa. Dia datengin kita dengan tangannya yang terbuka. Dia datengin kita di dalam sikap kita yang sebetulnya salah. Gitu. Nah, di sini ada sesuatu yang kita bisa pelajari juga. Jujurnya aja ya, nggak ada loh satu doktrin gereja apapun yang pasti 100% benar. Nggak ada. Tapi jangan kecil hati. Walaupun sebetulnya kita salah mengerti Tuhan, Tuhan tetap datang untuk mengasihi kita. Dengan catatan, kitanya terus-terusan mau ngembangin pengetahuan kita. Kitanya mau terus-terusan belajar. Makanya moto dari pertemuan kita ini adalah orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kalau pengetahuan kita baru sampai di level A, padahal harusnya kita ada di level Z, Tuhan gak masalahin. Dia terima kita apa adanya. Tapi Dia juga mau kita untuk tumbuhin pengetahuan kita, tambahin, bertumbuh, berkembang, makin lama makin dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan soal siapa yang paling benar, doktrin mana yang paling benar. No, jangan begitu. Nah, di sisi lain, gereja juga sebaiknya nggak ngerasa bahwa dia adalah yang paling benar. Nggak mungkin lah gereja paling benar. Yang paling benar adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang benar. Dia pemilik kebenaran. Dia adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tapi waktu firman Tuhan yang adalah kebenaran itu ditafsirkan oleh manusia, dibuat untuk mengerti, pasti ada kekurangannya. Tapi that's okay. Salah satu bagian firman Tuhan katakan, selamanya kita gak akan pernah mengenal Allah. Gak pernah. Tapi ada bagian-bagian dari Tuhan, dari dirinya yang kepingin kita kenal. Nah, untuk bagian-bagian yang itu tugas kita untuk mempelajari. Kembali ke kisah tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Orang ini yang waktu itu sakit 38 tahun ini kebentuk untuk mikirin dirinya sendiri. Pokoknya aku kepengen sembuh. Udah cukup penderitaan ini. Sekalipun aku harus minta kesembuhan dari dewa Asclepius. Padahal sebetulnya aku punya Allah Israel yang menjagai sempurna. Aku tetap pergi ke dewa Asclepius. Salah banget. Dia egois banget. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Tapi Tuhan tetap memaafkan. Tuhan tetap datangi dia di kuil penyembahan pagan. Tapi ada satu hal yang Tuhan Yesus minta untuk dilakukan oleh orang ini. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada si orang sakit. Kata-kata Tuhan Yesus begini, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi.
supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Udah, selesai itu, sembuh. Hebat banget. Nggak perlu ada ritual khusus, nggak perlu ada doa khusus, nggak perlu ada penyembahan dulu, persembahan dulu, nggak ada. Jadi untuk Tuhan kita nyembuhin orang sakit itu sesuatu yang sederhana banget. Ngelepasin orang dari kesulitan itu juga sederhana banget. Anytime Tuhan bisa selesaikan. Tapi yang paling penting adalah bukan kesembuhannya. Yang paling penting dalam kalimat Tuhan Yesus adalah jangan berbuat dosa lagi. Jangan egois lagi. Jangan pikirin diri sendiri lagi. Tumbuhin kerelaan. Kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan yang baik itu ngebiarin manusia ngalamin kesulitan? Apa alasannya? Ada banyak alasannya. Satu, kesulitan itu nunjukin kualitas karakter dari si orang yang sakit atau orang yang ngalamin permasalahan. Banyak orang bisa nyanyi, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Banyak yang bisa nyanyi begitu. Tapi ketika masalah betul-betul datang dalam macam-macam bentuknya, apakah kita tetap tulus bisa mengatakan bahwa walaupun aku gak bisa melihat semua rencana Tuhan, tapi hatiku tetap memandang padamu? Belum tentu. Terbukti bahwa ternyata untuk orang Yahudi yang ada di kolam Bethesda ini, dia gak lulus ujian. Dia gak lulus ujian. Ketika masalah datang, dia nyari penyelesaian di luar cara Tuhan. Itu sampai hari ini masih banyak di gereja. Ketika di gereja, pada saat penyembahan, pada saat berdoa, pada saat dengerin firman Tuhan, semua orang seperti malaikat, baik-baik semua. Tapi waktu kembali lagi kepada masalah di dalam dunia yang nyata, ceritanya bisa lain banget. Saya pernah ada orang ngomong ke saya, Pak Pendeta, jangan terlalu rohani dong. Firman Tuhan penting, tapi uang jauh lebih penting. Sampai ada yang kayak begitu. Nah, lewat kesulitan kelihatan karakter kita. Coba lihat tentara yang mau masuk ke pendidikan militer. Apakah mereka dielus-elus, disayang-sayang dan lain-lain? Enggak. Tentara itu harus punya jiwa yang enggak mikirin tentang dirinya sendiri. Perwira patriot. Jiwa-jiwa patriot kan jiwa-jiwa yang enggak sekedar mikirin diri sendiri kan. Bagaimana cara nempaknya? Supaya orang itu betul-betul punya jiwa patriot, dan orang-orang yang nggak punya jiwa patriot nggak bisa masuk pendidikan. Nyaringnya gimana caranya? Nyaringnya adalah tentara-tentara itu disuruh lari, suruh latihan yang berat,
kurang makan, kurang tidur, tetap semangat nggak? Tentara-tentara bisa disuruh nggak manggul ransel yang beratnya puluhan kilo dan lari terus, larinya nggak berhenti, mending cuma beberapa jam, beberapa hari. Dalam beberapa pendidikan tentara khusus, tentara elit, larinya bisa seminggu. Bayangin lari seminggu, tidur sebentar. Itu pun kalau bisa tidur. Sering banget udah lari jauh, capek luar biasa, suruh masuk rawa-rawa loh. Dan gak boleh ketiduran. Dia harus tetap pegang senjata seolah-olah lawan lagi mau datang, mau nyerang. Justru yang ketiduran dikeluarin dari ketentaraan. Nah sama, orang-orang percaya baru bisa nyebut dirinya percaya kepada Tuhan kalau kita mampu ngatasin masalah yang kita hadapin. No matter how long, no matter how heavy the problem is, nggak peduli berapa lama ataupun sulitnya persoalan itu, kita harus bisa buktiin bahwa memang kita datang kepada Allah bukan untuk nyari sembuhnya, tapi kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa bangun hubungan yang manis sama Tuhan. Itu. Nah, banyak banget orang-orang yang datang kepada Tuhan itu sebetulnya bukan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, tapi untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Kiranya itu nggak terjadi pada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang rajin ngikutin live study kami ini. Penyakit, kesulitan, persoalan itu menguji kadar cinta seseorang. Menguji kadar cinta seseorang. Balik lagi. Dalam masa-masa yang gampang, yang nyenengin, cinta kan nggak terbukti. Kita baru tahu bahwa pasangan kita, istri atau suami kita ini adalah istri yang hebat, suami yang hebat. Justru waktu keluarga lagi kolaps, nggak ada uang, ngadepin masalah yang begitu berat, mungkin sakit penyakit yang ngabisin uang tabungan, tapi pasangan kita tetap ada di situ. Dia yang dulunya bisa ngerasain hidup yang nyaman berdua dengan kita, sekarang sesudah datang semua penyakit yang nguras semua tabungan kita, kemana dia? Enggak, dia ada tetap di sini. Dulu hidupnya mungkin nyaman, enak, tapi hari ini dia acak-acakan. Rambutnya digulung mungkin kalau istri. Suaminya udah gak kelihatan perlente dan keren lagi, karena sekarang istrinya sibuk bikin makanan kecil untuk dijual mungkin. Suaminya terlalu sibuk untuk cari nafkah dengan satu dan lain cara. Tapi mereka berdua tetap ada di situ, saling ngelengkapin satu dengan yang lain. Itu kan harusnya terjadi di dalam hubungan kita sama Allah. Walaupun kita susah, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Wah, itu semangat orang-orang yang kepingin membangun hubungan cinta yang manis dengan Allah.
Tapi terlalu banyak lagi orang yang kemudian nanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nyakitin hati Tuhan. Pertanyaan seperti gini. Why a good God allows suffering? Kenapa Allah yang baik membiarkan umatnya menderita? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menyakitkan. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana kan bilangnya mau begini kan. Kenapa Tuhan? Tuhan biarin aku sedih begini. Di belakang pertanyaan seperti itu kan ada tuduhan kepada Allah. Bahwa seolah-olah Allah gak peduli sama keselamatan, kenyamanan seseorang. Kalau nggak ada kesulitan, Yusuf nggak akan pernah teruji sebagai orang yang hebat. Dia nggak akan pernah bisa dipercaya sama Firaun untuk jadi tangan kanannya. Dan yang lebih hebat lagi, kalau dia nggak pernah dipercaya sama Firaun sebagai tangan kanan Firaun, Yusuf nggak bisa dipakai Tuhan untuk nyelamatin orang Israel dari kepunahan. Jadi kalau kita ngelihat cerita Yusuf, jangan kemudian kita bilang bahwa kenapa Tuhan yang baik membiarkan umatnya sengsara. Tuhan gak pernah biarin umatnya sengsara. Yang Tuhan lakuin adalah supaya umatnya ini kebentuk jadi perwira-perwira yang patriot, perwira-perwira yang gak nyelamatin dirinya sendiri. Itu pun waktu kadang-kadang kita salah pengertian kepada Tuhan. Walaupun seringkali kalimat-kalimat dan cara berpikir kita menyakitkan bagi dirinya, tapi Tuhan tetap datang kepada kita. Dia buktiin bahwa dia datang kepada orang Israel yang jelas-jelas ada di kolam Bethesda, minta kesembuhan dari dewa Asclepion. Dia sembuhin di tempat itu, di tempat penyembahan berhala itu. Kita boleh salah dalam cara berpikir kita kepada Tuhan. Apalagi kesulitan memang bikin juga secara gak sengaja kita punya sedikit kecurigaan kepadanya. Tapi ingat kalimat Tuhan Yesus. Dia katakan, engkau telah sembuh sayangku. Engkau telah sembuh. Hanya satu permintaan Tuhan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika Tuhan Yesus menghendaki, dia bisa menyembuhkan kita. Tapi kalau dia belum menyembuhkan kita hari ini, it's okay. Kita sedang dalam pembentukannya, bukan karena dia jahat, enggak. Kita lagi dibentuk jadi perwira-perwira patriot-patriot yang nantinya pantas untuk menjadi pemerintah-pemerintah di dalam kerajaan kekal. Saya akhiri di sini pembelajaran kita hari ini. Dan saya mau ingetin untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau belajar lebih dalam, kita mau bangun hubungan di dalam suatu komunitas yang saling ngingetin, yang saling belajar, yang saling melengkapi, datang ke ibadah kami di Lifehouse. Di mana sih Lifehouse? Lifehouse itu di Gedung Wang, di Jalan Panjang,
Masukin di Google, Wang Plaza, ketemu pasti. Tapi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara nggak punya kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami secara onsite, nggak masalah juga. Di YouTube ada acara kami, bisa dilihat di channel YouTube dengan nama Lifehouse Community. Di situ juga akan ada firman-firman Tuhan yang akan membangun Bapak Ibu saudara-saudara dalam pembelajaran yang sehat. Ibadahnya jam berapa? Jam 10 pagi. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.